Halo teman-teman sobat catur semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas atau mengulas partai antara Daniel Dubois versus Magnus Carlsen. Di partai ini Magnus Carlsen kalah ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, langsung saja kita ulas dan lihat aksinya. Nanti mulai dengan T4 dan kuda F6, lalu C4 dan E6. Dilanjut kuda ke F3 dan pion T5. Yap, awal permainan adalah Indian Game yang sudah berubah menjadi Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Dubois melanjutkan lagi dengan pion G3, persiapan gajah ke G2, tapi Magnus membalasnya dengan gajah ke B4 Guard terlebih dahulu. Ditutup saja dengan kuda PD2 oleh Dubois. Lalu sesuai main line, Magnus Carlsen berkata pendek. Rencana kembali dilanjutkan dengan gajah ke G2. Oke, mungkin ada beberapa yang memperhatikan pion C4 ini gratis jika dimakan. Apalagi gajah sudah berada di G2. Tapi kalian perlu ingat, tujuan awal dari Gambit memang seperti itu ya. Mengorbankan pion agar bisa menang tempo, agar dapat menguasai jalannya pertandingan. Baik, Magnus tidak memakan pion, tapi memilih memajukan pion B6, tentu dengan ide yang sama, gajah ke B7 di giliran selanjutnya. Ya, jika sudah seperti ini, sudah pasti Dubois berkata pendek. Dan setelah Carlsen gajah ke B7, Dubois menempatkan kuda ke tempat favoritnya, yaitu ke E5. Khusus di posisi kali ini, selain kuda E5 bisa menguasai papan, dia juga sekaligus memaku pion T5 pada gajah. Magnus membalas dengan pion A5, dan Dubois menteri ke C2. Pion terus maju ke A4, dan benteng ke D1. Di sini mungkin Dubois berencana mengajak Magnus untuk bermain lewat tengah papan. Hal itu bisa kita lihat dari kuda yang berada di E5, menteri di C2, dan benteng yang baru saja ada ke D1. Magnus coba memberi tekanan kuda dengan gajah ke D6, dan kali ini Dubois memakan pion D5 dengan pion. Setelah dibakar kembali dengan pion, sedikit gerakan main blowing dari Dubois, yaitu kuda D ke C4. Baik, sedikit analisis dari saya ya. Memang sih, ini cuma pertukaran. Tapi jika pria memakan kuda dan gajah kali gajah, benteng A7, di sini putih tidak akan meraih gajahnya terlebih dahulu, tapi bisa memainkan kuda ke C6, garbuan menteri dan benteng. Kuda kali kuda dan gajah kali kuda. Nah, coba perhatikan kawan-kawan. Efek dari pertukaran ini membuat posisi hitam cukup jelek ya. Pion C terserang, pion A terserang, pion B dan C ini juga jadi sangat pasif karena terhalang gajah. Hal ini perlu dipertimbangkan ya, karena kedua pemain memiliki gajah yang berbeda warna. Jadi akan lebih sulit buat mengusir gajah. Apalagi yang lebih parah, bentengnya. Dia memang tidak terjebak, tapi terkurung ya. Oke, kembali ke permainan. Nah, jadi saran dari saya, ketika musuh mengajak pertukaran, selalu kalkulasi posisi yang terjadi setelah pertukaran tersebut. Jika posisi lebih menguntungkan, ya diterima saja ya. Tapi jika kamu hanya unggul satu pion, dan jadikan posisi kamu sendiri lebih jelek, ya saya sarankan dipikir 2 kali dulu ya. Baik, di sini Magnus tentu tidak memakan pion, tapi memajukan pion ke H6. Ya, mungkin untuk menjaga gajah agar tidak ke G5. Di sini gajah memang tidak ke G5, tapi ke F4. Gajah F4 ini membantu kuda untuk menekan gajah secara tidak langsung. Yap, Magnus menjawab ini dengan benteng ke E8. Dubois membiarkan saja dan memainkan benteng A ke C1. 2 penyerang dan 2 penjagaan. Artinya kuda di sini aman ya. Tapi jika hitam ingin menghilangkan penjaga kuda dengan mematanya dengan pion,
Tentu hasilnya kurang lebih sama seperti tadi ya. Dan di sini Magnus memilih kuda ke-6. Dubov tidak mengizinkan kuda untuk bergerak lebih. Dia memajukan pion ke A3, gajah mundur ke F8, dan kuda juga mundur ke E3. Lanjut lagi pion C5, mengajak pertukaran pion. Dubov membiarkannya dan memilih memainkan kudanya lagi ke F5. Magnus memakan pion D4, dan Dubov masih tidak memakan pion dengan kuda, tapi memainkan kudanya lagi ke C6 untuk mengancam menteri. Ya, Magnus tidak makan kuda juga, tapi menggerakkan menterinya ke D7 buat nyerang kuda F5. Jadi tujuannya, gajah kali kuda. Jika menteri memakan gajah, menteri akan memakan kuda. Sehingga dengan simpel Dubov menjawab dengan gajah H3, sehingga gerakan ini membuat ancaman kuda kali H6 skak star. Setelah raja ke H8, baru kuda mundur ke E5. Bukan hanya sekedar mundur ya, kuda ini juga menyerang menteri dan juga pion F7. Dan kabar buruknya lagi, sekarang menteri tidak bisa lari untuk melindungi pion ini. Petak E7 dijaga kuda, C7 dijaga menteri. Dan Magnus memainkan pertahanan terbaik pada posisi ini, yaitu benteng kali kuda. Ya, Magnus menukar kualitas bentengnya agar raja bisa tetap aman. Jelas Dubov makan benteng dengan gajah dan tetap mempersiapkan memakan kuda di giliran selanjutnya. Kuda pergi ke E4 sekaligus memblokir serangan diagonal menteri ke sayap raja. Gerakan ini tidak menimbulkan ancaman apapun ya. Kini Dubov baru memakan pion D4 dengan gajah, sekaligus juga tetap mengancam pion B6. Magnus benteng ke C8 menyerang menteri terlebih dahulu. Setelah menteri ke D3, mempersilahkan pertukaran, karena emang udah menang kualitas ya. Tentu Magnus tidak mau menukar bentengnya, dan menawarkan pertukaran lain dengan kuda ke C5, sekaligus menyerang menteri dan menjaga pion B6-nya. Dubov menyelamatkan menteri ke E3, tapi juga dengan ancaman menteri kali H6 skak, karena pion Q terpaku dengan gajah. Oke, raja ke H7 melindungi pion, baru Dubov makan kuda dengan gajah. Magnus mematanya lagi dengan kuda, dan perlu diketahui ya, kuda ini selain melakukan skak, serangan discover attack pada menteri sama sekali tidak berbahaya. Karena menteri dapat langsung memakan gajah yang tanpa perlindungan ini. Dubov menteri ke F3, dan Magnus pion D4, menyerang menteri dengan gajah. Perlu diketahui lagi ya, pion ini sengaja dikorbankan, karena saya rasa juga posisi akan lebih bagus tanpa pion ini. Dengan kata lain, sekarang gajah bisa lebih aktif juga. Ya, tanpa ragu lagi, Dubov tetap makan pion dengan benteng, dan lagi-lagi membuat Magnus untuk berpikir lebih. Ya, posisi ini memang tidak mudah. Lihatlah kawan-kawan, benteng menyerang menteri, gajah menyerang menteri, gajah terpaku kuda, kuda terpaku benteng. Tapi kedua kuda bisa melakukan serangan discover attack juga. Lah, bukannya kuda malah untung bang, bisa melakukan discover attack. Ya, daripada kita bingung sendiri, mendingan kita analisis lagi ya. Di sini jika Magnus makan menteri dengan gajah, sudah pasti benteng akan makan menteri. Dan karena gajah sudah tidak ada, kuda ini menjadi yang terpaku dengan benteng kan? Ya, jika gajah kali pion, maka benteng juga kali pion. Intinya di sini Dubov tetap unggul satu pion dan kualitas, karena gajah melawan benteng. Tapi apabila diteruskan lagi, kuda memakan benteng, jelas benteng juga akan memakan benteng. Nah, lumayan bang. Sekarang gajah kan bisa makan pion, jadi tinggal kalah kualitas saja. Siapa bilang? Bagaimana jika Dubov membalas dengan kuda E3? Nah, sekarang putih malah unggul satu perwira ya. Kenapa? Karena gajah B5 melindungi kuda, itu tidak akan berpengaruh apapun. Gajah tetap kali kuda, gajah kali gajah, dan benteng kali gajah. Putih unggul satu benteng mutlak ya. Oke, kembali ke permainan.
Jika dianalisis tadi gajah makan menteri, Magnus lebih memilih mengundurkan menterinya ke E8. Dubov yang menang 1 pion dan kualitas melarikan menteri ke E3, sekaligus ngajakin tukeran menteri. Tentu Magnus tidak mau dan memainkan menteri ke C6 dengan ancaman skakmat ke H1. Serangan itu ditutup Dubov dengan pion F3. Nah, gajah gelap di sini bisa sedikit melirik peluang. Benar kan? Tapi Magnus benteng ke E8 terlebih dahulu, menyerang menteri dan melepas serangan Discovery Attack dengan kuda. Dubov mengundurkan menterinya ke F2. Kini pion G6 mengusir kuda. Kuda mundur ke E3. Saya ingatkan ya, efek dari pengurukan pion tadi lumayan kan? Magnus kini bisa sedikit lebih menekan. Ia menteri ke F6 menyerang benteng. Dubov menduduki benteng dengan kuda ke G4, sekaligus menyerang perik menteri. Setelah menteri nemenin raja ke G7, Dubov menutup benteng ke D1, buat mengantisipasi serangan dari pion H. Tetap saja pion H5 menyerang kuda, dan lagi-lagi kuda harus mundur ke E3. Lalu permainan dilanjutkan dengan kuda B3 menyerang benteng. Dubov memundurkan bentengnya ke D3. Perhatikan gerakan ini. Dubov memberikan pion B2-nya cuma-cuma. Ya, Magnus memakannya dengan menteri. Baru Dubov benteng ke D7. Pelajaran baru bagi kawan-kawan yang masih pemula ya. Dengan Dubov mengorbankan pionnya, kini benteng menjadi menyerang gajah dan juga pion F7 skak. Tapi, tentu Magnus bukan tanpa persiapan memakan pion. Dia sudah menyiapkan gajah ke C5 menyerang kuda 2 kali dengan ancaman skak star. Dubov tetap makan pion F7 skak terlebih dahulu. Ya, setelah raja ke H6. Nah, nampak sekelas putih dalam masalah besar kan? Karena dia tidak bisa lagi melakukan skak. Jika benteng memakan gajah, kuda dan menteri akan hilang. Jika menggerakkan raja ke G2, benteng akan memakan kuda dan memakan pion E2 di giliran selanjutnya. Lalu apa yang dimainkan Dubov di posisi ini? Dubov tidak peduli dengan semua itu. Dia memainkan bentengnya ke D7, mengorbankan kuda dan menterinya. Guys, gerakan ini benar-benar jenius. Analisis terakhir ya. Apabila Magnus tergiur menteri dan kuda dengan memakan kuda terlebih dahulu, yang akan terjadi adalah benteng H7 skak, raja G5, pion F4 skak, raja harus ke F6, dan benteng balik ke F7 skak mat. Kalkulasi yang sangat matang. Tapi oke, kita kembali ke permainan. Gerakan terbaik di posisi ini adalah menteri ke H8 untuk melindungi ancaman skak. Biasanya gerakan itu benar-benar gak natural ya menurut saya. Karena Dubov sendiri mengatakan jika Magnus masih manusia. Ya, benar sekali. Magnus memainkan menteri ke A1 skak. Dan setelah raja G2, gerakan ini sangat natural. Karena dalam analisis saya tadi, pion F3 ini membuat peran ke F4 skak kan? Nah, sekarang pion ini sudah terpaku oleh gajah. Jadi Magnus memakan kuda dengan gajah, kan di sini menteri terjebak. Saya sangat yakin ya, jika di posisi ini, pasti akan dibuat puzzle oleh beberapa aplikasi catur. Karena di posisi ini, putih yang sudah kalah kuda, dan dia punya masalah lagi dengan menteri yang terjebak. Tapi tahukah kalian, sebenarnya putihlah yang menang di posisi ini. Jika kalian belum lihat partai aslinya, atau barangkali udah lupa ya, kalian boleh pause dulu video ini dan temukan langkah terbaik yang dimainkan Dubov di posisi ini. Sudah? Langkah pilihan dari Dubov dimulai dengan benteng ke H7 skak. Raja harus ke G5. Sayang sekali, pion F tidak bisa maju kali ini. Tapi solusi terpecahkan oleh Dubov. Dia melakukan gajah dengan benteng yang membuat pion F ini terpaku. Dan sudah jelas jika gajah makan menteri, akan terjadi skakmat seperti tadi ya. Ya memang mau bagaimanapun, sebenarnya hitam akan kalah. Di sini Magnus memainkan benteng ke F8 sekalian. Benteng melepas pencegahan gajah,
Katie Dubov menteri kejar Skak, dan di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Dubov dengan ide diam. Kedua pion, gajah, dan menteri, dan juga kedua benteng, mereka benar-benar memiliki peran yang sangat jelas, yaitu mengunci langkah gerak raja. Dan apabila permainan dilanjutkan, menutup dengan benteng akan dimakan dengan menteri skakmat. Jadi raja harus ke F6, dan lihat, benteng kali pion skakmat, menteri ke F4 skakmat, dan yang terakhir menteri E7 juga skakmat. Game yang sangat-sangat menarik dari Dubov. Ya, dari partai ini, Dubov berhasil mengeliminasi sang juara dunia, yaitu Magnus Carlsen. Dan game yang sangat menarik ini dimenangkan oleh Daniil Dubov. Ya, dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini.